Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji syukur milik Allah, sahabat-sahabat yang Allah muliakan. Malam ini sudah malam keberapa? Malam ke-8 menurut perhitungan pemerintah, malam ke-9 menurut perhitungan Muhammadiyah. Jadi insya Allah di Indonesia ini spesial, sepertinya nanti malam ganjil pun akan double. Kalau kita ngejar 27, nanti ada 27 versi Muhammadiyah dan 27 versi pemerintah. Jadi kalau teman-teman di sini luput dari 27 versi pertama, tenang, ada versi kedua. Wallahu alam, apakah Lailatul Qadar pun akan menghargai dua besar tadi? Ada Lailatul Qadar buat Muhammadiyah dan Lailatul Qadar buat pemerintah. Wallahu alam. Jadi unik di Indonesia ini, jangankan satu negara, satu kasur bisa berbeda lebaran, berbeda Ramadan. Satu kasur, karena di Indonesia luar biasa. Tapi ini pun mengajarkan di Indonesia ini bagaimana kita saling menghormati, terutama hasil ijtihad, karena kedua-duanya ijtihad. Baik, kita memanfaatkan waktu. Ada satu ayat, ini saya ambil awalnya saja supaya tereh beres. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Surat apa itu? Al-Maidah ayat pertama. Dan ini rata-rata sudah 36 juz kan yang hadir, alhamdulillah lah. Gampang. Jadi sudah hafal lah itu, sudah hatam banget Al-Maidah itu. Wahai orang-orang beriman, aufu bil uqud, penuhilah akad. Jama dari akad itu al-uqud. Akad artinya kesepakatan yang terjalin antara kedua belah pihak. Sering diterjemah, penuhilah janji. Karena dalam ayat yang lain, aufu bil ahdi, penuhilah janji, innal ahda kana mas'ula. Karena sesungguhnya janji itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan dulu pembeda antara orang-orang munafik dengan orang beriman itu kaitan dengan janji kan. Ayatul munafiki salasun. Tanda orang munafik ada berapa? 3? Nah bagus lah, gampang. 1, idza haddasa kadzaba, bila dia berbicara dusta. 2, wa idza wa'ada akhlafa. 3, wa idza tumina khana, bila dia diberi amanah dia khianat. Makanya komitmen terhadap janji itu bagian dari ciri seorang yang beriman. Nah unik, Rasulullah setiap penghujung sholatnya, beliau berdoa begini, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal magrom. Jadi setelah berlindung dari 4 hal, karena kita dibolehkan berdoa, ada ruang kita berdoa sesuai dengan kehendak kita nih. Dalam sholat itu ada 2 kan, 1 ketika sujud, kita boleh berdoa nih. Nanti ikhtilaf para ulama, ada yang mengatakan boleh pakai bahasa kita sendiri, ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, tapi hemat saya dua-duanya ini ada dasarnya. Gitu. Kalau teman-teman di sini, saya mah mending pakai bahasa Arab, silahkan. Saya mau ke bahasa sendiri, tapi ada yang lebih aman pakai bahasa sendiri tapi dalam hati. Nah, itu boleh, karena Allah itu mendengar. Karena doa itu berbisik ke bumi, terdengar ke langit gitu. Dan jangan dianggap Allah lieur, cik urang Sunda bariekeun. Ini semua ngadoa cingnya tuh hiji-hiji, enggak begitu Allah. Kan Allah itu as-sami, maha mendengar. Nah, 2, ketika kita sedang tasyahud, di akhir sebelum salam kita boleh berdoa. Setelah berlindung dari 4 hal, berdoa Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam. Ya Allah, aku berlindung dari dosa. Nah unik, ujungnya wal magrom, berlindung dari utang. Kan aneh, utang piutang termasuk akad. Akad artinya kesepakatan yang terjalin antara dua belah pihak. Di situ ada janji yang harus dipenuhi kan. Utang piutang, akad yang dibolehkan dalam Islam. Selama tidak ada ribanya. Riba dalam bab utang piutang, saya kutip salah satu saja, yaitu Imam Ali As-Sobuni.
Ziyadatun ya'khudhuhal mukridu minal mustakridi muqabilal ajali. Tambahan yang diambil oleh orang yang memberi pinjaman dari orang yang meminjam sebagai kompensasi atas adanya rentang waktu pembayaran. Jadi pinjam 5 juta, nanti jangka waktu 6 bulan dia harus bayar 4 juta. Ya sakurangnya. Leuwihnya itu mohon maaf dah, abdi makan orang solehnya biasanya sok bager gitunya. Kurang ya, berarti kalau riba mah jadi 7 juta misalkan. Dia 6 juta hutangnya, dalam waktu 6 bulan harus bayar 7 juta. Kelebihannya ini termasuk ziyadah yang diharamkan. Nah makanya selama utang piutang itu tidak ada unsur ribanya, boleh. Halal gitu. Tetapi kenapa Nabi berlindung? Kan itu aneh. Nah hal inilah yang menimbulkan pertanyaan para sahabat. Ya Rasulullah ma aksaro ma tastaidu minal magrom. Ya Rasul kenapa engkau begitu sering berlindung dari utang? Ini ada yang punya utang gak hari ini nih? Aman ya? Manya tuh budak ora geus baru gak hutang asa kacida-cida teuing. Wajah anda tuh wajah belum banyak masalah. Problem paling jomblo unggul lah gitu. Nah, imanya jomblo nya boga hutang eta kacida. Kalau Ustadz Diki ya wajar lah gitu. Wajar boga hutang gitu. Ya gitu. Nah, di sini para sahabat bertanya, "Kenapa engkau begitu sering berlindung dari bab hutang? Bukankah hutang itu akad yang dibolehkan?" Nah, beliau jawab begini. Inna rajula idza gharima haddasa fakadzaba wa wa'ada fakhlapa. Seseorang itu kalau berhutang nih, kalau bicara suka dusta, kalau janji suka ingkar. Ini penyakit berhutang begitu kan? Sehingga dulu tahun 90 akhir lah itu, Duka Kang Buni udah pernah denger nggak? Ada dulu mah Audi Item itu ada pokoknya lagu janji di atas ingkar. Eta teh bab hutang sih gana. Bab hutang. Kenapa? Karena banyak orang yang menganggap enteng bab hutang. Makanya Nabi berlindung dari hutang bukan dari hutangnya sebetulnya, tapi efek buruk dari hutang. Kadang orang beriman, kan tadi saya di awal sampaikan, ciri pembeda antara orang beriman dan orang-orang munafik apa? Komitmen terhadap janjinya. Nah, gara-gara bab hutang, kadang orang yang dia mengaku beriman pun susah bab hutang. Bahasa saya, kajian ngomongnya anak antum, akhi ukhti, tapi bab hutang tuh kadang susah dipegang ngomongannya. Pernah nyobaan Kang Diki berurusan dengan hutang? Wah iya pelakuna. Jadi kadang ya golongan anak antum saja, janji 2 minggu, 2 tahun can dibayar-bayar. Saya ngalamin banget, ini sering saya share, mudah-mudahan pelakunya nonton dan segera taubat gitu ya. Saya pernah cerita di mana-mana ini, tapi saya nggak akan sebut orangnya. Ini mah contoh saja. Saya masih ingat 2002 itu, tuh ingat-ingat nah, karena bab hutang mah ingat wae. Saya 2002 tuh masih ngajar di madrasah. Gaji saya tuh cuma 50.000 per bulan, 2002 tuh. Maka ketika 2004 saya menikah, untung eno daikeun oge. Atau guru madrasah, ya Allah, orang tuh kadang-kadang ada yang nggak mau anaknya jadi guru madrasah, madesu, masa depan suram ya. Gak bayang 50.000 atuh gaji. Dalam menjadi pengusaha, wah si Kakang Diki atuh tinggali keren. Pengusaha muda, aduh, geus jadi tuan takur beliau. Tanahnya di mana-mana gitu, wah gimana? Geus loba duit pangabutuh gitu kan. Loba duit pangabutuh. Kalau saya usia muda itu luar biasa, 50.000 itu gaji saya itu. Makanya beruntung ada perempuan yang mau juga. Makanya istri saya itu luar biasa, kapaksa juga menerima. Makanya saya pertahankan sampai sekarang, saya nggak mau berpaling ke lain hati. Dah hari tadi untung payu. 50.000 saya dapat gaji. Nah, saya ketemu dengan seorang ikhwan, seorang tapi ikhwan. Berjenggot, kemudian ya orangnya ngomongnya bagus lah, anak antum gitu kan. Lama-lama kelamaan dia nanya, antum ada kajian di mana? Aduh, boleh anak ikut nggak? Kan Mbak Ima, ini udah wah ya ada alhamdulillah dapat follower baru kan gitu kan. Ari Ustadz mau ada follower baru nih. Anak ada, jadi kebawakan anak antum saja. Anak ada kajian tuh di daerah PIB gitu, Pesir Impun lah gitu.
Dia alhamdulillah datang, ikut kajian, beres kajian tiba-tiba, ana bisa bicara enggak? Ada apa emang? Antum bisa tolong ana enggak? Emang gimana? Kalau malam ini saya enggak bayar kontrakan, saya mau diusir sama sekeluarga saya. Antum barangkali bisa tolong ana, punya uang 60.000 saja. Insya Allah ana bayar 2 minggu lah, paling telatnya 1 bulan. Kan kalau anak antum makan sikoh banget, kita percaya banget. Udahlah bismillah. Kan nya keustadan saya di saat itu diuji kan, wah, mau tolong nggak nih? Berarti kan 60.000 tuh sebulanan gaji saya lebih kan itu. Tapi ya bismillah saja saya tolong. Gitu. Nah di luar ketemu kawan saya. Tad, yang barusan itu jamaah Ustad. Baru mulai, dia mah baru ikut kajian sekarang. Itu 2002 itu usia saya masih 24 apa berapa. Ya kerkasep-kasep nah harita malah masih muda banget lah. Muda banget gitu dulu. Dayan kan ngorakennya ayeuna ge. Nah dia cerita, Tad pinjem uang gak yang barusan? Loh kok tahu? 60.000 ya? Wah kok lebih tahu juga? Ke saya juga pinjem Tad. Seminggu yang lalu 60.000 yang bayar kontrakannya, nah sama, wah ini mah modus ya gitu. Janji 2 minggu ampleng, baru ketemu ketika saya ada acara di sini kemudian berkuda. Di sini ketemu, bukan di sininya, di sana di tempat berkuda ketemu sama beliau tuh. Saya fotokan orangnya lalu saya kirim ke teman saya, ini baru tuh nginjem duit ke orang teh lain. Saya tabayun dulu kan bisa salah kan ternyata betul. Tapi saya nggak berani ngomong gitu. Cuman saya asal si Bapak Inu Bareto Teha gitu kan. Itu sudah long time ago 20 tahun lebih kan. Bayangin 20 tahun. Itu acara ketika saya 2022 di sini. Kan kalau kemarin 2023 kan pas gempanya. Nah itu Pak 2022 saya juga kesini juga sama. Nah itu pas ketemu itu. Berarti sekitar 20 tahunan itu ketemu. Itu baru satu, belum lagi yang lain yang kasus yang sama. Karena ke Ustadz mah sok kusnuduzon loba duit. Mata jol kabayang teh ketemu Ustadz nginjem duit, tah gitu. Tapi rata-rata 90% teu mayar. Kan orang pinjem ke Ustadz bukan orang biasa-biasa, pasti orang yang suka kajian, minimal ahli masjid. Itu gambaran teman-teman sekalian, betapa orang-orang yang punten ahli masjid kadang-kadang. Yang suka kajian kadang-kadang pula. Tapi diuji ketika dia akad utang piutang, dia nggak komitmen dengan janjinya. Nah itu. Padahal Quran menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Bahkan ini pembeda gitu. Saya mungkin hanya satu orang yang keren itu dia. Pinjam 2 minggu, bayar 2 minggu pas. Keren itu. Yang lain la salam wala kalam. Makanya pantas Nabi mengingatkan ya, hati-hati loh nafsul mu'mini mu'alaqatun bidainihi. Jiwa seorang beriman itu terkait dengan hutangnya hingga dibayarkan. Bahkan man mata wa alaihi dinarun wa dirhamun, siapa yang meninggal dan dia punya hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka Allah akan ambil kebaikan-kebaikannya untuk diberikan pada orang yang memberikan pinjaman kepadanya. Jadi hati-hati teman-teman bisi waktu zaman kuliah, kersakola atau nginjem 1.000, 2.000, 50.000 misalkan, pleng wah gitu. Tahajudnya, saumnya bisa jadi. Itu diberikan pada orang-orang yang dulu pernah kita pinjami. Sok inget-inget deh bisik itu gitunya. Makanya Nabi sempat pernah dulu ketika ada jenazah yang dia punya utang, Nabi nggak mau menyolatkan. Ketika Nabi nanya, hal alaihi dainun, apakah jenazah ini punya utang? Punya ya Rasulullah. Hal tarokasai'an, apakah dia meninggalkan sesuatu buat membayarnya? Tidak ya Rasulullah. Maka apa kata Rasul? Solu ala sohibikum. Solatkan saja oleh kalian. Nabi memilih pulang, tidak mau menyolatkan. Hingga ada seorang sahabat namanya Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Beliau datang, ya Rasulullah alaya dainu, saya yang akan menanggung hutangnya. Solatkan saja. Ini gambaran Nabi itu memberi contoh jangan menganggap enteng bab hutang. Nabi sendiri beliau pernah berhutang. Artinya hutang boleh kan. Tapi beliau komitmen terhadap janjinya. Karena beliau harus memberi contoh kan.
Bahkan beliau memberi contoh mengadakan akad utang piutang dengan orang Yahudi. Berapa banyak utangnya? Salasina so'an. 30 so. 30 so itu kalau sekarang sekitar, coba jago matematika akannya, 1 so itu 2,5 kilogram. 30 so berarti berapa kilo? Hilang hitungnya coba. 7,5 kilo. Lamun dibeaskeun sabaraha ayeuna harga sekarang beras berapa kali beras teh? Saya udah lama nggak beli beras nih. 20.000 beras. Soknya kalikeun. Jadi hutang Nabi kira-kira berapa kalau konversi sekarang? Ada 1 jutaan lebih? Ya 75 kilogram beras Rasulullah. Mun dibeaskeun gitu. Sekitar berapa? 110. 1.500.000. Teu tiasa kirang Kang. Atau salah wios abdi nyanak batin sekedik teu naon lah. Tapi bukti komitmen terhadap janjinya, beliau menggadaikan baju besinya. Itu. Beliau orangnya komitmen. Dan betul saja beliau wafat dan mohon maaf baju besinya enggak sampai tertebus oleh beliau. Ini luar biasa. Nah, tapi beliau memberi contoh kepada kita komitmen terhadap janji. Nah, ini salah satu contoh saja bab utang. Karena utang bagian dari situ ada kesepakatan yang harus dipenuhi. Apalagi nanti janji terkait pernikahan. Janji hidup berdua kan. Sampai bukan hanya pakai rok itek cik orang Sunam. Nepika pakai rok padung. Artinya bukannya sekedar sampai tua. Tapi sampai ke liang lahat kelak kesetiaannya luar biasa misalkan. Apalagi setia terhadap misalkan pemimpin. Setia misalkan janji setia terhadap pemimpinnya. Janji setia terhadap istri atau terhadap suaminya atau hal yang lain. Bab hutang piutang saja. Innal ahda kana mas'ula. Setiap janji kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka hati-hati kalau teman-teman di sini punya utang. Di Ramadan tuh unik. Penghujung ayat saum kalimatnya wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kalau ada orang yang mohon maaf punya utang dan gak niat bayar, berarti hati-hati masuk ke ayat ini. Jangan memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Efek dari saum sebetulnya mengantarkan kita menjadi orang yang hati-hati. Tidak berani memasukkan ke dalam perut kecuali sesuatu yang Allah halalkan. Nah inilah barangkali karena sudah jam 9:30 kurang. Cukup mudah-mudahan. Kurang lama bebas weda. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, soalnya tadi sudah dipesanan kultum itu nyakuriah terserah antum sabarahawe. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya. Sekali lagi komitmen kita sebagai seorang mukmin maka dilihat diantaranya dari komitmen terhadap janji yang sudah terucap. Aku qouli hadza wa astaghfiru wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.